Kita mulai nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bu Imatus Sholihah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan ujian komprehensif, di mana ujian ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui oleh peserta PPG, yang kebetulan saya diberi tugas untuk menguji di kelas FAI 1 ini untuk materi komprehensif, di mana untuk komprehensif ini sebenarnya ya yang pertama adalah kegiatan praktik mengajar. Nanti setelah praktek mengajar kemudian ada semacam sedikit tanya jawab dari saya. Setelah itu nanti dilanjut tes baca tulis Al-Quran. Ini titipan dari panitia pusat, memang untuk baca tulis Al-Quran harus diujikan karena sebagai persyaratan mutlak sebagai seorang guru fikih ini harus bisa membaca Al-Quran, harus bisa menulis Al-Quran. Mungkin sebelum dimulai saya ingin tanya dulu, Ibu dari mana nggih? Dari Blitar, Bapak. Blitar mana, Bu? Blitar Lego. Lego nggih. Sama dengan Bu Darmiasi tadi. Dalem Lego sama dengan Bu Darmiasi, tapi beda lembaga. Oh, beda lembaga. Kalau jenengan di MI mana? Dalam MI Hidayatul Ulum Dayu 1, kalau Bu Darmiasi di Penataran. Oh, nggih, baik. Sudah berapa tahun, Bu, ngajar di MI? Kurang lebih 12, Bapak. Sudah lama juga ya? Iya, Bapak. Kalau sudah 12 tahun itu sudah guru profesional. Iya. Artinya kalau PPG ini hanya formalitas, secara formal saja, dengan dinilai sebagai guru yang profesional secara formalitas, tapi secara non formalnya saya kira dan saya yakin jenengan sudah guru profesional, karena dengan rentang yang 12 tahun itu saya kira bukan waktu yang singkat kan seperti itu. Iya, Bapak. Tapi tetap dadikduk niki wau. Nggih, santai mawon lah, santai. Nggih, dari baik. Kita gini nggih, sebelum dimulai nanti mohon direkam ya, direkam karena hasil rekaman itu nanti sebagai bukti ujian komprehensif. Nanti di-upload di aplikasi LMS. Ngaten nggih. Penilaian pelaksanaan ujian. Nanti itu ada kolom link rekaman, link rekaman ujian komprehensif. Nggih. Monggo dimulainya setelah dengan membuka pelajaran. Saya kira bisa dimulai, Bu. Monggo. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat ya. Anak-anak harus tetap rajin belajar, kemudian harus menjaga protokol kesehatan karena kita belajar di masa pandemi ini. Anak-anak, sekarang akan Ibu absen kehadirannya. Kelas kita sudah lengkap apa betul? Belum, oke? Kemudian anak-anak sudah siap menerima pelajaran hari ini? Baik, sudah siap ya anak-anakku sekalian? Oke, anak-anak tahu tentang zakat atau arti zakat? Mungkin tahu contoh-contohnya atau macam-macamnya? Ya, anak-anak pernah lihat orang berzakat? Oh iya, ada yang pernah membayar zakat ya di masjid. Baiklah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak dan ibu guru akan belajar tentang zakat, yakni zakat fitrah. Baiklah, untuk
pembelajaran hari ini. Bu Ima akan bacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari zakat fitrah ini, anak-anak apa saja tujuannya? Nggak bisa menjelaskan pengertian zakat, dalil-dalilnya, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang akan Bu Ima putarkan video pembelajaran melalui YouTube. Anak-anak nanti memperhatikan dan mengamati. Baiklah, Bu Ima putarkan ya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberinya atau mustahik dengan syarat tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat nafas atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. 2. Zakat mal atau zakat harta. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah mengamati videonya? Baik, untuk ada yang ditanyakan atau ada yang sesuatu yang belum paham? Anak-anak bisa bertanya? Oh tidak, sudah paham semuanya? Baiklah, untuk selanjutnya kali ini kita akan berdiskusi agar anak-anak lebih aktif dalam belajarnya. Baiklah, ayo sekarang kita bagi kelompoknya. Oke, kelompoknya akan saya bagi 4 kelompok. Nah, di sini Bima punya LKPD. Bima punya LKPD. Nih, Bima punya LKBD. Gambarnya bagus ya anak-anak. Di sini nanti anak-anak bisa membaca petunjuknya. Petunjuknya lihat di sini. Kegiatan yang pertama nanti anak-anak bagi kelompoknya jadi 4 ya. Jadi kelompok 4. Yang satu jadi ketua, yang satu jadi sekretaris, dan sisanya sebagai anggota. Dilihat LKBD-nya. Ya, LKBD-nya dilihat. Di situ ada materi, kemudian ada sumber-sumber belajar. Tugas yang kedua ini adalah membuat resume. Anak-anak bisa melihat materi yang ada di LKPD atau sumber lain. Anak-anak nanti bawa LKS toh? Kemudian ada yang bawa buku siswa kan? Nah, di situ nanti anak-anak meresum materi zakat fitrah, kemudian jawabannya ditulis itu anak-anak di LKPD. Kemudian kegiatan yang ketiga, dilihat itu anak-anak ada apa itu? Nah, ayo, apa yang dipikirkan itu? Nah, di situ ada apa? Di situ ada orang yang berkerumun. Oke, nah apa itu? Nah, hukum sedang bayar zakat ini kayaknya. Oke, terus nanti kalian amati. Kemudian kalau orang bayar zakat seperti itu kendalanya pembagiannya gimana ya? Ini tuh kok rame sekali, antri, nggak sabaran, terus kemudian berkerumun-kerumun seperti itu. Ini kok ayo anak-anak gitu ya. Nanti anak-anak bisa menjelaskan solusinya, kemudian dimasukkan ke atau ditulis di LKPD-nya. Kemudian ada pertanyaan itu anak-anak. Mengapa masih ada pengeluaran zakat fitrah yang saya salah sasaran, apa solusinya? Anak-anak nanti bisa menuliskan solusinya anak-anak. Ternyata zakat fitrah itu ternyata biasanya salah sasaran. Biasanya tuh orang yang kaya juga dapat. Nah, sebagai amil harus gimana itu? Diberi saran anak-anak. Baik, nanti jawabannya ditulis di situ. Kemudian nanti anak-anak mempresentasikan di depan kelas. Cukup 1 orang saja sebagai perwakilan anak-anak. Nah, ayo sekarang sudah tahu tugasnya anak-anak? Kalau sudah tahu, ayo segera dikerjakan agar diskusinya cepat selesai. Gimana anak-anak? Sudah berdiskusi dengan temannya? Ayo, nggak boleh ada yang diam loh ya, semua harus ikut. Karena nanti keikutsertaan anak-anak menyelesaikan LKPD ini akan Bu Ima nilai juga, ya.
Semuanya harus ikut memecahkan masalahnya. Baik Bapak, untuk selanjutnya adalah penutup setelah anak-anak presentasi. Kemudian anak-anak, setelah mempelajari materi zakat fitrah ini, ayo kita simpulkan bersama-sama. Apa kesimpulannya tadi? Ayo, materi zakat. Materi zakat artinya apa? Bersih, pintar, suci, iya, pintar. Terus tadi ada mustahik zakat. Apalagi anak-anak? Oh, ada tadi apa? Ada fakir, ada miskin, apalagi ada gharim, ada mu'af, ada yang ibnu sabil. Pinter anak-anak, pinter, ternyata semuanya sudah pinter, sudah paham tentang materi zakat fitrah. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan atau sudah paham semuanya? Baik, kalau begitu untuk mengukur kemampuan sampean semuanya akan Bu Ima beri tes evaluasi. Kalau tadi tugasnya adalah diskusi, sekarang kita akan Bu Ima akan mengevaluasi secara mandiri. Di situ ada soalnya, ada soal 10 tadi ada soal 10 itu nanti dikerjakan secara mandiri agar Ibu Ima tahu per orangnya sudah tahu betul atau sudah paham betul materi zakat fitrah. Baiklah, sudah dikerjakan? Pintar semuanya, sudah mengerjakan. Baik, kalau begitu dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Ya, tugas mainnya dikumpulkan. Baik, anak-anak sampai di sini pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, tapi tetap yang sama. Anak-anak di rumah ya, anak-anak harus di rumah tetap harus giat belajar, jaga akhlaknya, kemudian harus bantu orang tua. Sebelum Bima akhiri, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bima akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik, terima kasih kepada Bu Imatus Sholihah. Secara umum sudah bagus di dalam kegiatan pengajarannya. Namun saya juga ingin memberikan klarifikasi atau pertanyaan Bapak. Dari proses kegiatan pengajaran tadi, apa yang jenengan media belajarnya? Mohon Bapak diulangi karena di sini sedang azan asar dan hujan bertempat kedengar. Yang menurut jenengan apa peran media di dalam pembelajaran itu? Peran media sangat penting Bapak. Kenapa? Karena sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mengajar Bapak. Dengan media yang cocok, makanya anak-anak nanti bisa transfer knowledge-nya itu bisa mengena kepada anak-anak. Contohnya dari media tadi ya Pak, media tadi bisa anak-anak suka, kemudian senang, akhirnya bisa memecahkan masalahnya. Kira-kira kalau menurut jenengan sebagai seorang guru fikih, untuk menentukan penggunaan media pembelajaran itu apa yang menjadi pertimbangan yang mendasar, yang paling mendasar jenengan misalnya menggunakan media A, media B, media C itu apa? Ya, mendasar. Sikonya Bapak, situasi dan kondisinya. Kalau media pembelajarannya kita pakai internet, kalau orang seperti ini keadaan seperti ini tuh bisa, tapi ada juga yang terpelosok-pelosok kan jaringannya juga sulit.
Ya, itu kalau berbasis internet. Kalau misalnya yang berbasis tidak internet, apa kira-kira untuk mendukung pembelajaran fikih itu? Pengalaman dari lingkungan, Bapak. Maksudnya lingkungan itu? Seumpamanya ada orang yang membayar zakat, kita diberi stimulus, ini loh tata cara berzakat gitu, dengan pengalaman dari keseharian. Iya, maksud saya begini, karena dalam teorinya itu kan media itu bisa dipilah menjadi dua, ada media langsung, ada media tidak langsung. Jadi ini menunjukkan gimana itu. Ketika menggunakan media langsung dengan pertimbangan seperti ini, tidak langsung seperti ini. Kalau misalnya fikih, ya, fikih itu bisa dua-duanya, media langsung, media tidak langsung. Tapi kira-kira kalau media langsung, kenapa menggunakan media langsung? Kenapa yang satunya menggunakan tidak langsung? Seperti apa contohnya? Contoh media langsung seperti ini, tidak langsung seperti ini. Kira-kira menurut jenengan apa yang misalnya contoh? Kalau misalnya tadi materinya adalah zakat, nih, zakat. Ya. Kalau media langsungnya apa itu? Kalau media langsungnya? Medianya kalau di sini saya menggunakan PPT, Bapak, PowerPoint. Itu media langsung atau tidak langsung PPT itu? Kalau PPT itu? Apa media langsung, Bapak? Iya, iya dah, media langsung. Iya, media langsung itu ya media yang sesungguhnya. Media yang sesungguhnya menggambarkan sebuah proses, sebuah kegiatan, sebuah mungkin alur atau tahapan yang kemudian real itu bisa dilihat oleh siswa, oleh anak-anak. Jadi misalnya kalau menjelaskan tentang satu contoh, misalnya apa tadi zakat, ya media langsungnya ya orang yang berzakat. Iya. Kalau media tidak langsung ya cukup menggunakan video kegiatan pembayaran zakat. Jadi media tidak langsung itu media yang mendukung, tetapi tidak real langsung di lapangan. Tidak langsung, Jadi misalnya kalau sholat jenazah, praktek sholat jenazah, kalau pakai media langsung ya harus realnya. Real ya, Bapak. Sholati jenazah. Maka media langsung itu bisa nanti bisa dikaitkan dengan mungkin kegiatan mempraktikkan. Jadi mempraktikkan itu secara tidak langsung sudah menggunakan media yang sesungguhnya. Realnya di lapangan, kondisi seperti ini, gambaran seperti ini. Tapi kalau tidak langsung, tidak harus. Maka mungkin apalagi kalau berbasis IT, maka menggunakan YouTube, menggunakan video, itu media tidak langsung. Saya kira bagus kok, sudah bagus. Mohon maaf, Bapak. Yang terakhir kita praktik membaca Al-Quran dan menulis surat-surat pendek. Monggo disiapkan Al-Qurannya dengan kertas kosong. Jenengan buka di surat An-Nisa, nggih. Surat An-Nisa itu di juz 5. Monggo dibaca mulai ayat 24 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi min
hunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Oke, sudah cukup, sudah. Sekarang praktik menulis surat pendek, jenengan siapkan kertas kosong, di jenengan surat Al-Kafirun. Nanti setelah selesai, jenengan tunjukkan di kamera. Alhamdulillah sudah selesai Bapak. Oke, monggo ditunjukkan di kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, nggih, sampun cekap. Oke, terima kasih. Semoga sukses, manfaat Amin barokah. amin Bapak ditunggu. Oke, tetap semangat. Semoga sehat selalu. Iya Bapak. Nanti selesai kegiatan PPG ini berakhir. Alhamdulillah Bapak. Ya, dan dengan sukses dan lulus. Nah, saya kira mungkin ini Bu nggih. Mohon video yang direkam barusan itu nanti di-upload di aplikasi nggih. Ije. Jenengan upload di ini link Ije. di link rekaman. Oke. Ije Bapak. Oke, saya kira itu cukup. Terima kasih. Mohon maaf saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.